Karyawan resign atau karyawan malah kabur. Nah, tentunya dalam perjalanan PT RSI yang sudah di atas 10 tahun ini, itu pernah mengalami beberapa dinamika. Salah satunya adalah kejadian yang seperti ini. Contoh misalkan resign tidak sesuai prosedur atau mungkin malah kabur. Pada dasarnya kita itu sudah menerapkan aturan bahwasanya kalau setiap karyawan yang mau resign itu tuh harus one more notice, di mana 1 bulan sebelumnya itu memberitahukan bahwasanya dia itu akan resign atau mengajukan surat pengunduran diri kepada atasannya. Di aturan kita juga tertulis bahwasanya setiap karyawan yang itu resign sebelum waktunya, atau misalkan contoh kita ambil bahwasanya ada seorang karyawan yang dia itu statusnya sebagai karyawan kontrak atau PKWT. Ketika dia itu belum selesai kontraknya, tapi dia itu sudah keluar atau sudah resign, maka dia harus membayar kompensasi kepada perusahaan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika perusahaan itu memberhentikan karyawan yang dia itu kontraknya itu belum selesai, maka perusahaan harus membayar kompensasi kepada karyawan tersebut. Jadi di situ fair. Hanya saja di sini kebijaksanaan perusahaan menambahkan satu klausal bahwasanya jika karyawan itu keluar sebelum waktunya, tetapi dia itu keberatan atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya kompensasi, makanya perusahaan menerbitkan kebijakan baru, yaitu karyawan boleh stay di perusahaan 1 bulan untuk mengganti dia itu tidak bisa membayar kompensasi. Tapi 1 bulan tersebut dia itu tidak digaji. Nah, sebenarnya kan di sini fair. Yang melakukan karyawan atau yang melakukan itu perusahaan, dua-duanya itu mendapatkan hukuman yang sama gitu. Tapi pada faktanya yang terjadi di lapangan adalah tidak seperti ini. Contoh misalkan karyawan mengajukan surat resign hari ini, habis itu besoknya langsung tidak masuk kerja misalkan. Habis itu nggak mau juga bayar kompensasi. Atau ada juga yang kabur gitu ya. Entah kemana, nggak bisa diakses, nggak bisa dikontak, nggak bisa ditelepon. Kemudian juga ditanya ke orang terdekatnya juga nggak tahu keberadaannya di mana, atau paling parahnya sampai teman-temannya itu dilakukan blok gitu ya, atau di blok WhatsApp-nya, jadi nggak bisa dihubungi, orang-orang kantor nggak ada yang bisa menghubungi. Nah, gimana kalau misalkan terjadi seperti ini? Ya udah, perusahaan biasanya ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita balik? Kejadiannya sebaliknya, perusahaan yang melakukan hal seperti ini terhadap karyawan pasti bisa viral dong, bisa langsung viral. Kemudian juga bisa dibilang perusahaannya itu tidak memanusiakan manusia, perusahaannya itu zolim, perusahaannya itu semena-mena. Nah, tapi ketika itu dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan, kenapa hal tersebut itu tidak seperti itu gitu? Atau posisinya tuh kok beda? Nah, ini kan perlu kita pahami juga, sebenarnya itu kasusnya itu sama, tapi ketika perusahaan yang melakukan seperti suatu perilaku yang sangat jahat dan yang sangat tidak manusiawi. Padahal kan kalau misalkan karyawan yang melakukan itu juga sama. Ini adalah suatu perilaku yang tidak benar juga gitu. Nah, di sisi lain perusahaan pun tidak boleh ya meminta jaminan terhadap karyawan secara peraturan gitu. Nah, contoh misalkan zaman dulu itu biasanya tuh ada yang namanya penahanan ijazah ya, tapi saat ini tuh nggak boleh. Kemudian juga kita pun PT RSI itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi pada faktanya di lapangan itu tidak ada jaminan untuk perusahaan dan tidak ada perlindungan bagi perusahaan, bagi karyawan yang semena-mena terhadap perusahaan. Nah, jika posisinya dibalik, balik lagi seperti tadi, jika perusahaan yang melakukan itu terhadap karyawan, maka itu sudah viral, sudah dibilang zolim, tidak memanusiakan manusia, dan juga pastinya dibilang semena-mena gitu. Lalu bagaimana kebijakan dari perusahaan tentang kasus atau studi kasus yang terjadi jika memang terjadi lagi hal-hal semacam ini? Balik lagi, dari perusahaan tetap menekankan untuk taat kepada aturan dan kesepakatan yang telah dibuat, baik itu kontrak kerja PKWT, PKWTT, freelancer, magang, project. Nah, itu juga semuanya itu harap taat dan tunduk kepada peraturan tersebut, karena perusahaan pun harus menjalankan aturan itu dan karyawan pun harus menaati aturan tersebut. Jadi kedua belah pihak itu berada di posisi yang sama ketika kita itu menandatangani sebuah kontrak kerja sama. Bagi pihak yang tidak menjalankan kontrak tersebut, berarti pihak tersebut dinilai sudah tidak berkomitmen, kemudian juga tidak amanah, dan juga bisa kita sebut bahwa dia telah ingkar akan akad yang sudah ditandatangani bersama.
Nah, dari situ sebagai sesama manusia kita bisa melihat bahwasanya ketika kita itu melakukan sebuah kesalahan, maka hati kita itu akan tidak tenang. Jadinya jika nanti salah satu melakukan kesalahan atau misalkan baik itu perusahaan yang ingkar maupun karyawan yang ingkar, pasti salah satu dari mereka yang melakukan kesalahan tersebut pasti hatinya akan tidak tenang. Mereka melakukannya tapi hatinya itu tidak tenang. Karena balik lagi, sepengalaman PT RSI sendiri itu banyak juga karyawan-karyawan yang bandel atau melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian beberapa tahun kemudian dia balik lagi untuk meminta maaf gitu. Nah, dari situ kan bisa kita simpulkan bahwasanya oh ketika dia itu melakukan sebuah kesalahan ada ketidaktenangan dalam hatinya sehingga melihat waktu berjalan dia akan kembali lagi hanya untuk sekedar meminta maaf atau membuang hal yang mengganjal di dalam hatinya. Nah, sebagai penutup dalam video ini, tentu saja hal tersebut kembali lagi ke kalian masing-masing. Apakah kalian itu akan meninggalkan track record yang baik atau track record yang buruk? Apakah kalian itu ingin dikenal sebagai orang yang memegang amanah, berkomitmen dan bertanggung jawab, atau ingin berlabel orang yang ingkar, kemudian juga tidak menaati norma-norma atau aturan-aturan yang telah disepakati atau tidak amanah? Itu balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian mau di label atau dicap sebagai orang yang seperti apa? Tentunya ini akan menyangkut reputasi kalian ke depan, karena jika kalian berperilaku yang tidak benar, maka kalian akan menjadi orang yang tidak dipercaya atau memiliki track record yang buruk.